Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Rabu tanggal 28 September 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Kita langsung saja mulai ke pembahasannya, di mana Adro ini juga menjadi emiten yang telah di-request. Hari ini closing di 3.870. Adro juga masih ada gap di harga 4.010. Seharusnya ini masih perlu ditutup ya. Sementara waktu Adro ya sudah kelihatan ya, ini membuat lower high dan lower low. Ini ada firasat kalau Adro ada potensi bergerak melemah ya. Ada potensi Adro bergerak melemah menuju target bisa jadi di kotak ungu 3.590 hingga 3.710 atau juga bisa di 3.350 the next supportnya. Tuh ya. Jadi ada beberapa dua kemungkinan yang bisa terjadi di Adro. Semoga saja bisa aware, dan untuk Adro targetnya juga masih sama 4.360, lalu ada lagi di 4.500. Itu masih bisa dijadikan target untuk taking profit kita saat nanti Adro sudah rebound ya. Jadi sementara Adro memang ada potensi untuk bergerak melemah dahulu. Gitu. Kita lanjut, di sini ada saham Medco. Untuk Medco hari ini minus 3%. Kita tahu juga bahwa Medco dari sebentar. Beberapa hari ini Medco juga sudah lumayan terkoreksi, tapi juga masih bisa bertahan di atas EMA 90, 34, dan 21 ya. Jadi Medco ini masih oke ya, masih bisa bertahan di atas EMA 34, tapi sudah di bawah EMA 21. Untuk Medco sudah berhasil breakout tuh dari pola rising wedge ya kalau saya bilang ini. Sudah berhasil breakout, ya maybe targetnya kan sudah saya katakan di awal bahwa memang masih ada support untuk Medco di harga 860. Ini masih menjadi support dari Medco. Kalau memang seumpamanya 860 sampai di breakout ya, maka ada potensi untuk bergerak melemah kembali ya. Ada potensi untuk bergerak melemah kembali. Tuh ya, bisa jadi targetnya di EMA 90 nanti. Ya, jadi waspada saja untuk Medco ya. Lebih bisa save money, gunakan money management. Karena kalau dia breakout 860 ini sedikit berbahaya. Ya, jarak dari EMA 34 dan 90 ini sedikit jauh dan sedikit besar range-nya. Ya. Jadi ketika dia breakout EMA 34, the next support-nya akan di EMA 90. Gitu. Untuk Medco ya. Jadi semoga saja bermanfaat. Kita lanjut, di sini ada saham Pegas. Nah, untuk Pegas ini sementara masih bisa bertahan ya. Kalau kita lihat masih bisa bertahan di atas EMA 90, harganya juga masih di area demand 1690 hingga 1715. Kota Kungu ini merupakan area demand dan memang masih bisa bertahan untuk Pegas ini. Ya, target Pegas masih di harga 2160, itu target dari Pegas ya. Kalau memang seumpamanya Pegas worst case-nya dia breakout EMA 90, targetnya menuju 1615 ya. Ini target Pegas. 1615, oke. Jadi sementara waktu untuk Pegas ada kemungkinan besar ya, selama dia masih bisa bertahan di atas 90 ya, maka ada potensi untuk bergerak naik. Tapi kalau kita lihat dari kondisi ekonomi IHSG yang kalau memang
sedang melemah ya otomatis ini juga akan mengikuti alirannya, ya mengikuti kawan-kawannya seperti itu. Tapi ya seharusnya masih aman-aman saja kalau mau di hold ya. Yang penting money manajemennya dulu saja itu yang harus diperhatikan. Kalau memang mau tetap stay di hold ya nggak ada masalah. Yang jelas money management harus diterapkan yang baik. Yang targetnya masih sama di 2160, oke? Nggak ada masalah kalau memang mau di hold ya untuk Megas. Kita lanjut, di sini ada saham PTBA. Untuk PTBA juga sama, kurang lebih sudah ya ranging-ranging di EMA 90 ya, ini sudah mendekati di main area di harga 4010 hingga 4100, sementara volume juga masih stay di sana-sana saja, belum ada pergerakan yang signifikan atau bagaimana. Target dari PTBA juga masih sama, ada di 4760 dan 5000. Ini target dari PTBA ya. Masih oke. Jadi kalau memang dia seumpamanya menciptakan secondary reaction seperti belakangan ini kan koreksi terus tuh ya. Ini bisa jadi targetnya ya, target dari PTBA itu di harga 3.900-an. Ya 3.910, 4.000 di arah sanaan. Untuk retesting Fibonacci retracement dengan rasio 0,618. Ya. After that kalau memang dia bisa rebound ya bagus ya. Kalau memang dia bisa rebound itu bagus. Ini juga menjadi salah satu faktor pendorong IHSG akan menguat ya PTBA ini. Tuh ya, jadi untuk PTBA ini tetap bisa dimasukkan ke watchlist. Jangan panik, yang penting money manajemennya yang bagus. Oke. Gitu dulu untuk PTBA. Kita lanjut, di sini ada saham Harum. Untuk Harum minus 4% ya. Hari ini koreksi Harum ya. Hari ini koreksi dan memang volume dari Harum ini juga masih besar-besar ya. Volume Harumnya masih besar-besar dan juga masih stabil kalau saya bilang. Sebentar. Oke. Masih stabil kok ya. Kalau memang dia terpaksa ya, harganya jauh dengan range 1775, dengan terpaksa ya tujuan koreksi Harum ya kurang lebih di area 1600-an. Ya. Kalau memang dia jarak closing price-nya jauh daripada harga berapa ini? 1800 ya, ini ada potensi Harum untuk lanjut bergerak melemah menuju 1600. Oke. Ya. Ini juga sudah berhasil breakout EMA 90, 34 dan 21. Jadi memang masih ada potensi untuk melemah di Harum ini. Ya, sementara bukan hanya melemah saja, ini target Harum untuk naik itu masih belum tercapai ya, belum sepenuhnya tercapai. Nih, targetnya masih di 2.300, ini masih belum tercapai ya. Jadi kita masih tunggu saja. Dia kalau koreksi ya kita tunggu, kita masih pantau. Nah, begitu dia kelihatan sudah rebound dikit, kita bisa ambil. Gitu. Ya, yang mau bergabung di grup premium bisa langsung join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Lanjut, di sini ada saham Bevin. Untuk Bevin closing di harga 1.125 dengan persentase minus 1,75%. Volume juga ya masih di sana-sana saja untuk Bevin ya. Target dari Bevin di harga 1.420 dan juga di 1.515 masih belum sepenuhnya tercapai. Tapi ini Bevin ini masih ingin melawan support areanya, di mana memang masih ada support nih di area 1120, ini ada support kuat dari Bevin. Kalau memang 1120 sampai di breakout ya, maka ada potensi besar untuk Bevin lanjut melemah menuju 1080. Tapi after all, Bevin kalau saya lihat sih masih membuat higher high dan higher low ya. Jadi itu juga menjadi salah satu prinsip mengapa kita bisa melihat saham ini bagus. Masih membuat higher high dan higher low. Ini titik low-nya juga masih tinggi ya. Jadi untuk Bevin ya sementara dengan kondisi sekarang yang belum berani untuk hold ya bisa lepas barang dulu, lepas porsi. Tapi kalau memang berani untuk hold ya nggak apa-apa. Dicoba saja karena targetnya di 1.500 ini masih belum dicapai. Oke. Tapi kalau ada sedikit pandang dari teman-teman punya sudut pandang masing-masing, ya sebagai contoh kalau closingnya di bawah 90 sudah sedikit berbahaya nih ya bisa. Semua dengan keputusan masing-masing itu jauh lebih bagus ya.
Kalau saya bilang untuk Bevin ini masih nanggung-nanggung, masih malu-malu ya, karena dia masih stay di area EMA 21 di K4 dan 90 ya. Belum ada dongkrakan yang spektakuler atau gimana. Lanjut, di sini ada saham AGI. Nah, AGI ini juga sama, masih belum berani untuk breakout 2600 karena begitu sekalinya AGI breakout 2600, ini target AGI juga langsung menuju ke harga 2980 hingga 3040. Ya, ini target dari AGI kalau memang dia berhasil breakout 2600. Tapi selama dia memang masih belum berhasil breakout 2600 ya, harganya masih ketahan-tahan di sana-sana saja. Ya, resistennya di 2500 dan 2600, lalu kepantul turun kembali, lalu ada support di EMA 21 di 4 dan 90. Jadi permainannya hanya di sana-sana saja untuk KGI kalau memang harganya belum berani untuk breakout 2600. Ya, di harganya masih bermain di range sana-sana saja, tapi untuk support terdekat masih sama di 2300 atau ya kurang lebih di EMA 21 dan 34 ya. Itu support terdekat. Kita langsung lanjut. Di sini ada saham MTEK. Untuk MTEK closing di harga 1.585 dengan persentase minus 2,16%. Nah, untuk MTEK ini juga ada support yang cukup kuat dan perlu teman-teman perhatikan, yaitu di harga 1.500 hingga 1.580. Itu juga menjadi salah satu support atau demand area yang cukup kuat. Oke ya. Kalau memang seumumnya 1.500 sampai di breakout, ya ada potensi untuk melemah di MTEK dengan target 1.280 dan 1.005. Nah, ini juga teman-teman harus aware bahwa memang critical point atau critical supportnya di area sini, ya di kotak ungu ini. Tapi kalau memang dikasih kesempatan untuk terjadinya pullback, ya maybe targetnya di 1.725 ya untuk MTEK. Kalau dikasih kesempatan untuk pullback. Gitu saja untuk MTEK. Kita lanjut, di sini ada saham BAPI. HP sementara juga masih uptrend ya, ini masih bagus kalau saya lihat dari chartnya, volume juga masih volatile, tapi sudah terjadinya turning point ya. Terjadinya turning point, namun harga juga masih bisa bertahan di atas EMA 34. Ya kurang lebih masih range di area EMA 34 ya. Hal ini menunjukkan memang HP ini masih dalam kondisi strong uptrend ya. Ini masih dalam kondisi strong uptrend. Kapan hari juga pembagian dividen, wow cukup banyak ya, 1030 ya tanggal 3 Oktober. Ini lumayan besar ya kalau saya bilang ya 1030 ini. Ya, lumayan besar itu. 1030. Oke. Jadi untuk Mbappe kalau saya bilang ya apakah bagus ya, menurut saya lumayan ya untuk Mbappe ini. Lumayan untuk Mbappe ini. Kapan waktunya entry ya kita bisa pantau. Sebentar. Sebentar, sebentar. Berarti ya. Sebentar. Oke ya, kita kembali lagi untuk Mbappe. Sementara ya dengan kondisi sekarang nggak apa-apa, kalau yang mau di hold sih nggak ada masalah ya. Karena dia juga masih dalam kondisi uptrend ya, secara analisa ini masih oke-oke saja gitu ya. Lanjut, di sini ada saham bola. Untuk bola ini juga sudah bergerak melemah kembali di bawah EMA 21 di 4 dan 90. Hal ini menunjukkan memang bola masih dalam kondisi downtrend ya, masih dalam tren yang turun gitu. Ada support kuat juga dari bola di harga 310. Ini bisa dijadikan bahan pertimbangan juga untuk bola ya. Itu bisa dijadikan bahan pertimbangan. Yang jelas untuk bola, support kuat di 310 dan resisten terdekat di harga 378. Ya, 378, 366 di arah sanaan ya. Kalau mau di hold dengan jangka waktu menengah lah ya, saya kurang menyarankan karena juga masih dalam posisi downtrend. Gitu untuk bola. Lanjut, di sini ada saham Arto. Oke, untuk Arto ini juga sudah berhasil breakout ya. Wow. Ya. Oke, untuk Arto ini harganya merosot terus ya. Kita lihat dari weekly chart. Tuh. Setelah ada pantulan di EMA 90, harganya lanjut turun terus. Ini sedikit berbahaya ya, Bang Jago ini.
Support quote-nya juga di 7050 ya. Padahal ini support quote-nya di 7050. 7050 ya di support quote 7000. Tuh. 7000 itu support quote dari Arto kalau saya bilang. Lalu untuk resistance kuatnya ya bisa di 9725. Oh, oke. Kita cek dari daily chart. Nah, gini, kalau memang teman-teman semuanya lihat ada swing low valid ya, teman-teman bisa langsung tarik Fibonacci saja. Ya karena kalau memang Arto sudah berhasil rebound, ini targetnya bisa jadi di 0,382 ya. Sebagai contoh kalau memang ini sudah menunjukkan adanya swing low valid, ya seumpamanya ini targetnya di 0,382 rasio Fibonacci. Kurang lebih kalau kita ukur secara persentase ya 22%. Kenapa kok 22% cukup tinggi ya persentasenya? Karena ya Arto juga sudah turun cukup dalam. Jadi begitu dia rebound juga nggak akan nanggung-nanggung ya. Nggak akan nanggung-nanggung. Ini bayangkan kalau investor yang sudah beli di atas, dia masih hold barang ya justru dia yang lebih khawatir daripada kita. Ya, jadi untuk kartu nggak apa-apa di hold dulu selama dia masih stay ranging di area 7.000 ya nggak ada masalah kok ya. Gitu. Gitu. Lanjut di sini ada saham HMSP. HMSP GGRM hari ini naik cukup tinggi, nanti bisa tulis di kolom komentar ada kejadian apa. Karena terus terang kalau di sektor atau bidang rokok ini saya kurang mengikuti ya. Nah, untuk HMSP volumenya juga cukup tinggi ya hari ini. Hari ini juga cukup tinggi untuk volume HMSP, tapi harganya masih belum berhasil untuk breakout garis hitam ini. EMA 90 masih belum berhasil di breakout. Nah, kalau sudah ada tongkrakan seperti ini, kita bisa lah coba cek dari Fibonacci retracement. Nah, lihat ini ada potensi untuk KMSP lanjut naik menuju harga 995 ya. Memang masih ada potensi untuk mengarah ke arah sana. Tapi sebelum itu, sebelum menuju target 995, masih ada rintangan lagi di harga 950. Jadi begitu memang 950 sudah berhasil di breakout jeder. Nah, ini targetnya baru di 995. Tapi kalau memang harganya sudah berhasil hit 950 dan malah rejection, harganya nggak mau naik, malah menolak, nah itu sedikit berbahaya. Maka ada potensi untuk turun atau melemah kembali. Itu untuk MSP. Lanjut di sini ada saham ABA. Untuk ABA closing di harga 232 dengan persentase plus 2,65%. Oke. Untuk ABA juga perhatikan ya. Ini ada target rebound dari ABA. Ini target reboundnya di 260 ya. Target reversal atau pullbacknya di 260 untuk ABA. Jadi target 260 ini masih belum dihit, maka masih ada potensi ya. Seharusnya masih ada potensi untuk bergerak ke arah sana. Tapi apakah possible kalau memang ABA membuat rejection lalu harganya bergerak melemah langsung, ya itu ada kemungkinan juga. Ya karena kalau kita lihat ya harganya memang agak berat untuk lanjut naik ya. Ditambah dari kondisi stokastik juga sudah adanya dead crossing. Tuh, gitu ya. Kalau memang dia bergerak melemah, next supportnya akan di 200 ya untuk ABA. Ya, the next support untuk ABA di harga 200. Ini juga bisa diperhatikan nanti. Oke ya. Tuh, gitu untuk ABA. Lanjut, di sini ada saham SMDR. Harga SMDR sudah di bawah moving average exponential ya. Dan SMDR juga harga hari ini minus 4% di 2260. Ada support dari SMDR di harga 2150, tapi sebelum 2150 juga ada support di harga 2400 yang di mana 2400 ini sudah berhasil di breakout ya, diiringi dengan volume yang cukup tinggi. Dengan ini SMDR maka masih ada potensi untuk bergerak melemah menuju target support selanjutnya di harga 2150 ya. Dan SMDR juga dari moving average exponential-nya ini sudah dead crossing antara EMA 21 di 4 dengan EMA 90-nya sudah dead crossing ya. Jadi untuk SMDR memang masih ada potensi untuk bergerak melemah dahulu, berhubung dia sudah berhasil breakout support kuatnya di 2400, maka masih ada potensi melemah ke target 2150. Bisa dianalisa kembali ya untuk SMDR, mungkin segitu dahulu. Kita lanjut, di sini ada saham PRMS.
RMS juga sama, ini bergerak melemah terus dan memang ada support kuat di harga 155 ya, 155 ini support kuat 155. Jadi kalau memang BRMS turun terus nih pergerakannya, begitu dia rebound ya target reboundnya juga nggak main-main ya, target reboundnya bisa di 0,382, 0,618. Nah, tunggu ketika dia sudah menciptakan swing low valid baru kita bisa entry. Tapi kalau belum adanya swing low valid ya better wait and see. Tuh, untuk untuk BRMS mungkin segitu dahulu ya. Key poinnya segitu dahulu. Karena dia begitu breakout EMA 90 harganya itu turun terus belum adanya rebound. Jadi sekalinya rebound seharusnya cukup lumayan ya, pukulan reboundnya itu eh, tingkat tinggi kenaikannya itu juga lumayan ketika dia rebound gitu. Lanjut, di sini ada saham ABMM. ABMM closing di harga 4270, ya wajar saja kalau memang dia koreksi karena harganya juga sudah sempat naik cukup banyak ya. Nah, untuk ABMM ini kalau saya lihat ya memang masih ada potensi untuk bergerak naik ya. Ini sudah mendekati daripada EMA 21 yang garis biru ini. Harganya sudah mendekati di area sana dan kondisi stokastik juga berpotensi untuk menciptakan golden crossing. Ini sangat bagus kalau saya bilang. Tapi tetap perlu dianalisa lagi ya. Tetap perlu dianalisa kembali. Untuk KBMM meskipun dia koreksi, namun diiringi dengan volume yang juga masih stabil ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, jadi masih oke. ABMM ini kalau mau dimasukkan ke watchlist juga bisa, gitu ya, masih oke kok kalau saya lihat. Lanjut, di sini ada saham Kars. Untuk Kars ya ini gorengan ya. Jadi kita coba cek saja dari summary. Untuk Kars adanya akumulasi dari pihak RF, TP, dan LG rata-rata 88, 89, 88 dan top distribusi dipegang oleh CC, MG, dan BD untuk Kars ya. Jadi mungkin segitu dahulu bisa diperhatikan ya untuk top akumulasi dan top distribusi dari emiten Kars ini. Oke, gitu ya. Kita lanjut, di sini ada saham TOWR. Tower ya dia juga masih bisa menunjukkan perlawanan ya setelah dia reject di EMA 90, adanya perlawanan di sana which is bagus ya, which is bagus karena kalau kita lihat adanya perlawanan itu ya berarti ada niatan di sana untuk diangkat naik ya. Oke, Tower ini bisa jadi ada target lagi ya, target di 1265 ya. Kalau saya lihat sekilas ini untuk Tower masih ada target untuk rebound ke target 1265 1250 di arah sanaan ya. Ya, masih ada target lah untuk TOR. Volumenya juga masih tinggi. Seharusnya masih aman lah untuk TOR ini, masih dalam kondisi uptrend kok ya. Setelah dia drop, reject di 90, ya semoga saja dia bisa breakout harga 1.300 karena begitu dia breakout 1.300 ya ada potensi untuk naik lebih tinggi lagi gitu. Lanjut, di sini ada saham Net TV. Net TV ini saya bantu cek dari broker summary saja ya. Kalau dari teknikal kurang efisien karena NTV perhatikan adanya akumulasi dari YP paling banyak ya, rata-ratanya 232,6 dan top distribusi ada dari broker CC dengan rata-rata 232 ya. YP beli 32 ribu lot pada perdagangan hari ini. Tuh untuk NTV ya. Lanjut, di sini ada saham BBAI. BBAI sementara masih bergerak melemah terus tuh di bawah 521 di 4 dan 90. Simple ya kalau BBAI ini. Kalau saya ya terus terang saya nggak akan hold BBAI ya, karena kalau kita lihat dari chartnya sendiri juga sudah menyatakan demikian. Akan saya lepas kalau memang saya punya barangnya, ya, karena juga kurang worth it kalau dipertahankan. Dan BBAI ini masih ada target koreksi ke harga 1840 hingga 1420. Better jangan counter trend lah ya. Ini trennya lagi downtrend, jadi jangan lawan arah tren. Better kita cari yang uptrend saja. Ini target BBAI masih di 1430 hingga 1840. Gitu ya. Lanjut, di sini ada saham GSCO. Oke.
Untuk GCCO juga perhatikan ya, ini ada support kuat di harga 120, 123 ya, itu masih range di sana saja. Namun volume juga masih nggak seberapa kuat ya. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman, bagi teman-teman yang memiliki GCCO, eh, bisa diperhatikan begitu GCCO sudah berhasil breakout harga 120, harganya sudah closing di bawah 120, bisa exit dulu ya. Bisa exit dulu, jangan di hold kalau memang harga GCCO sudah di bawah 120. Tapi kalau memang sudah adanya rejection kuat, harganya naik, ya nggak apa-apa di hold ke target 132 karena ini target resistennya. Kalau memang terjadinya pullback ya maybe bisa jadi target naiknya itu di area 132. Oke ya. Jadi mungkin segitu dahulu pembahasan kita hari ini. Semoga saja bermanfaat. Kita ketemu lagi di grup Telegram. Goodbye.